Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Yazid Rahmadani dengan NIM 2310911210037. Saya dari program studi kedokteran program sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2023. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi pria dan wanita terkait dengan tugas anatomi oleh Dr. Oski Liandri, Magister Kesehatan. Baik, kita langsung saja. Saya perbesar. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai genitalia maskulina atau organ reproduksi pria. Nah, bisa dilihat di sini. Jadi organ reproduksi pria itu ada dua. Ada interna dan eksterna. Apa itu interna? Nah, interna itu yang berada di dalam, seperti namanya internal. Interna itu di dalam. Kemudian eksterna itu berada di luar. Apa aja di eksterna itu? Eksterna itu yang bisa kita lihat, yaitu ada skrotum. Ini ada skrotum, bijinya kalau bahasa awamnya itu, dan ada penisnya. Kemudian interna apa saja? Nah, interna itu ada epididymis, ada testis, ada ductus deferens, ada vesicula seminalis, ductus ejaculatorius, dan seterusnya. Intinya yang berada di dalam. Nah, kita masuk ke penisnya dulu. Nah, jadi penis ini view sebelum disunat atau dikitan ya. Nah, ada kulit di bagian luar ini. Mungkin teman-teman pria tahu. Nah, jadi di bagian luar ini ada kulit sebelum disunat, itu namanya prepucium penis. Ini semua kulitnya ini di luar. Kemudian dia akan melapisi dari kepala penis ini, yaitu glans penis. Glans penis ini punya pangkal. Nah, seperti melingkar ini namanya corona glandis. Kemudian prepucium penis ini akan ke dalam itu ya, yang dalam ini lapisan mukosa. Kemudian di mana keluar air semen atau air mani dengan air urin, yaitu di sini, lewat sini, ostium uretra externum. Nah, prepucium penis ini nanti akan tersambung sedikit lah dengan glans penis ini melalui frenulum preputii. Oke. Nah, untuk frenulum preputii ini ya lapisan pipih ya. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian mulai luar ke dalamnya penis. Kita slide selanjutnya. Nah, jadi bagian luar penis sudah pasti yang pertama kulit ya. Nih kulit. Nah, kulit ini kutis lah bahasa anatominya, kutis. Kemudian jika dibuka kulitnya ini ada apa lagi? Ada fascia superficialis, isinya lapisan membranosa. Kemudian dibuka ada apa lagi? Ada fascia profunda atau fascia Bach. Nah, kemudian ketika dibuka lagi ada apa lagi? Ada corpus cavernosum. Nah, cavernosumnya ada dua, di kiri dan kanan.
Nah, ya. Jadi corpus cavernosum ini uh, memiliki fungsi populasi lah bahasanya. Kenapa fungsi populasi? Karena ketika ereksi, corpus cavernosum ini terisi dengan darah. Nah, corpus cavernosum yang terisi dengan darah ini itulah yang menyebabkan ereksi, sehingga ereksi tersebut memudahkan untuk penis ini masuk ke dalam vagina perempuan. Nah, kemudian jika kita lihat lagi di sini, selain corpus cavernosum ada corpus spongiosum yang melindungi uretra. Kenapa harus dilindungi? Karena supaya uretranya ini tidak kolaps dan tetap bisa mengeluarkan air mani dan urin atau air kencing. Nah, jadi corpus spongiosum ini dia itu menjaga uretra agar tidak kolaps. Jadi ketika ereksi, corpus spongiosum ini tidak terpengaruh lah bahasanya. Nah, kemudian corpus ini terdiri dari jaringan ikat. Nah, ya, terdiri dari jaringan ikat. Kenapa? Nah, karena supaya mudah dalam ereksi. Nah, supaya elastis lah bahasanya untuk ereksi. Nah, kemudian kita balik sedikit. Nah, jadi di dekat-dekat corona ini, di frenulum preputinya sekitar sinilah. Nah, itu kadang tuh orang-orang kurang bersih lah bahasanya dalam membersihkan air kencingnya, terutama yang belum sunat nih. Pasti untuk orang-orang yang belum sunat, ketika kurang bersih dalam membersihkan air kencingnya setelah kencing, nah itu akan menghasilkan smegma. Smegma itu bekas kencing, karena tidak bersih jadi ya tertumpuk di sini. Semakin tertumpuk akan semakin susah untuk dihitan nantinya. Nah, oke. Kemudian di penis ini juga ada beberapa pembuluh darah yang dijaga oleh tunika albuginea. Apa saja pembuluh darahnya? Ada arteri profunda penis, arteri dorsalis penis, arteri dorsalis superficialis penis. Kemudian ada venanya juga, ada vena dorsalis penis, vena dorsalis penis superficialis. Oke. Nah, kemudian oh ya, dia itu bisa dilihat dari luar. Nah, kita balik dulu. Nah, di sekitar sini yang saya tunjuk ini ada rambut kemaluan biasanya. Nah, itu bisa disebut dengan pubis. Nah, kemudian lanjut. Nah, jadi korpus kilas, jadi korpus cavernosum ini akan mengembang ya, akan ereksi, berisi darah ketika ada gairah atau rangsangan seksual. Nah, kemudian korpus spongiosum akan menjaga uretra agar tidak kolaps, terutama ketika ereksi. Nah, kemudian oh ya, balik sedikit. Nah, jadi glans penis ini kenapa bentuknya seperti helm? Karena supaya untuk mudah lah bahasanya untuk masuk ke vagina, untuk pleasure atau kesenangan untuk wanita. Nah,
Oke, kita lanjut. Nah, ini ada testis. Nah, jadi testis itu ada terdiri beberapa komponen juga. Bisa kita lihat sini ada mediastinum, ini ada septumnya, ada tubulus seminiferus. Nah, kemudian ada sinus epididymis juga bisa dilihat, ada musculus dartos, ada epididymisnya, ductuli efferentes, ada tunica vaginalisnya juga, tentunya ada tunica albugineanya juga ya. Nah, ini tidak ada penis tapi ada juga testis tunica albugineanya. Nah, kemudian kita ke next slide. Nah, jadi di selanjutnya ini ada lobuli testis, ada septula testis, ada tunica albuginea, dan juga ada epididymis. Nah, lobus-lobus ini yang lebih dari satu ini makanya disebut dengan lobuli testis, sedangkan septum atau sekat-sekat yang lebih dari satu ini disebut dengan septula testis. Kemudian di luarnya ada tunica albuginea. Nah, lalu septumnya ini berpangkal di mediastinum testis. Sini cuma terlihat cauda sama kaput epididymis ya. Mungkin kita slide selanjutnya. Nah, jadi epididymis itu ada 3 bagian, ada kaput, ada korpus, dan ada cauda. Cauda itu ekor, korpus itu badan, kaput itu kepala. Nah, kemudian ada ductuli efferentes testis yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan di sini ada diperlihatkan juga udaranya, ada arteri testicularis dan ada plexus juga, plexus pampiniformis. Juga nanti setelah epididymis akan lanjut ke ductus deferens. Oke. Nah, jadi di testis ini dibagi menjadi sekitar 250 sampai 300 lobulus oleh septa. Nah, septa yang memancar di tunica albuginea. Nah, setiap mungkin balik ke slide sebelumnya. Nah, setiap satu lobulus hingga 4 setiap lobulus lah ini isinya ada 1 sampai 4 tubulus seminiferus. Nah, fungsi setiap lobulus ini berfungsi sebagai unit produksi sperma. Nah, dengan masing-masing mengandung tubulus seminiferus yang sudah disebutkan sebelumnya di masa spermatogenesis. Kemudian, nah, lalu apa tubulus seminiferus ini? Tubulus seminiferus itu saluran yang melingkar dan panjang ada dalam setiap lobulus. Total panjang mencapai 250 meter jika kita urai panjang. Karena di sini di dalam testisnya bentuknya kayak ya seperti usus lah, bahasanya kayak berkelok-kelok kemana-mana gitu ya kan. Nah, begitu. Nah, adapun juga ada sel Sertoli dan sel Leydig yang di dalam tubuh seminiferusnya itu. Nah, kemudian di mediastinum ini ada rete testis. Nah, di mediastinum sekitar sini ada rete testis. Kemudian ada ductus efferentes ini nanti fungsinya menghubungkan epididymis dengan rete testisnya. Oke. Nah, kemudian jadi sperma itu dimatangkan di epididymis ya.
Nah, kemudian dia akan lanjut ke vas deferens atau ductus deferens. Nah, jadi mungkin sedikit alurnya. Testis itu nanti ke menghasilkan sperma, nanti dimatakan oleh epididymis, lalu disalurkan oleh ductus deferens. Nah, nanti akan ada ditambahkan dengan cairan oleh kelenjar prostatnya, kemudian ada yang lain juga lah bahasanya. Nah, untuk glandula bulbo-ureteralis ini dia akan menghasilkan kelenjar minyak. Supaya apa? Supaya untuk membantu dalam ereksi, lubrikasi lah bahasanya, fungsi lubrikasi untuk ereksi. Mungkin seperti itu. Kemudian nah, untuk sperma yang matang ini disimpan di cauda epididymis, di ekor epididymis. Nah, lalu epididymis ini memegang kunci atau peran kunci dalam menjaga kualitas sperma. Nah, sehingga ketika ada gangguan epididymis mungkin akan mengakibatkan kesuburan sperma yang kurang matang lah bahasanya. Nah, kemudian ada ductus ejaculatorius. Nah, di sini jadi ductus ejaculatorius ini fungsinya untuk untuk berejakulasi. Nah, ya, ketika penis ini terangsang ereksi, nanti yang mengeluarkan spermanya ini dari ductus ejaculatorius yang sebelumnya tertahan di ampula vas deferens. Iya. Nah, kemudian ini kan tadi ada ductus deferens, mungkin sebelumnya kita lihat. Nah, ductus deferens panjang ini. Jadi untuk transportasi sperma tadi sudah disebutkan dari epididymis ke ductus ejaculatorius, nanti kemudian mengarah ke uretra pada saat ejakulasi. Nah, jadi dinding dari ductus deferens ini terdiri dari otot polos yang kuat. Untuk apa? Untuk berkontraksi, untuk mendorong sperma sesuai dengan arahnya gitu, menuju ke ductus ejaculatorius, ke uretra, dan hingga keluar dari penis. Nah, kemudian di ampula ductus deferens tadi ya, sekitar sini ya. Nah, jadi ampula ductus deferens ini bagian dari ductus deferens yang melebar. Nah, di sekitar sini maksudnya. Nah, dekat dengan titik di mana ductus ini bergabung dengan ductus vesicula seminalis. Nah, cari dulu nanti vesicula seminalisnya. Sebentar, kita lihat yang di sebelah sini. Nah, ini ampulanya ya. Nah, jadi ampula vas deferens ini atau ampula ductus deferens ini seperti yang sudah disebutkan, yaitu sebagai reservoir atau titik stop sementara lah untuk sperma. Nah, disimpan sementara aja ya di situ hingga memasuki ductus ejaculatorius dan untuk dikeluarkan dari penis pada saat berhubungan seksual. Kemudian
tadi vesicula seminalis ya. Nah, jadi vesicula seminalis ini kelenjarnya di belakang kandung kemih. Nah, itu menghasilkan cairan seminal yang kaya kan fruktosa, prostaglandin, dan protein pembekuan. Cairan ini menyumbang sekitar 60-70% ya dari volume ejakulasi, karena tidak semua dari air yang keluar saat ejakulasi itu kan namanya air semen. Nah, itu tidak 100% sperma, namun ada gabungan komponen yang lain juga. Salah satunya yang dihasilkan oleh vesicula seminalis ini. Nah, kemudian ada prostat nih. Jadi prostat itu menghasilkan cairan juga sekitar 20-30% dari volume semen. Jadi volume dari air sperma itu sedikit ya, nggak banyak amat. Kemudian struktur prostatnya ada zona perifer, ada zona transisi, dan zona sentral yang memiliki fungsinya masing-masing. Kemudian nanti ada uretra. Nah, yang saya tunjuk ini, itu ada bagian uretranya juga tuh, ada parsnya, ada pars prostatica, ada pars membranosa, ada pars spongiosa. Nah, uretra pars prostatica ini adalah uretra yang melewati prostat dan menerima cairan dari ductus ejaculatorius. Kemudian ada pars membranosa, bagian pendek yang melewati otot sphincter uretra eksternal, mengendalikan aliran urin sekitar sini. Nah, kemudian ada uretra spongiosa, itu bagian terpanjang yang melewati corpus spongiosum penis dan membuka hingga ujung penis. Nah, kemudian tadi glandula bulbouretralis disebutkan juga, menghasilkan cairan bening lah yang mengurangi melumasi uretra untuk mengurangi keasamannya juga, supaya bisa lewat sperma dengan mulus. Nah, jadi ada dua sphincter maksud saya. Ada sphincter uretra eksterna yang terletaknya itu di uretra pars spongiosa, dan ada sphincter uretra interna yang sekitar di antara prostat dengan buli-buli. Nah, kemudian sphincter uretra interna ini bekerja dengan tidak sadar, sedangkan uretra eksterna itu sadar. Jadi begini, sphincter uretra interna itu ketika kandung kemih itu penuh, ini dia akan membuka dengan sendirinya. Itulah yang menimbulkan kesan ingin kencing. Nah, lalu sphincter uretra eksterna ini bekerja secara sadar. Tentunya kita ketika menahan kencing tidak serta-merta kita langsung keluarkan ya kan. Tentunya kita menahan dulu hingga ke tempat yang tepat, mungkin toilet, untuk mengeluarkan air kencing. Nah, itu tugasnya dari sphincter uretra eksterna yang bekerja dengan sadar tadi. Oke. Nah, ketika uretra pars prostatica penuh, setelah terbukanya tadi sphincter uretra interna, itu kan uretra pars prostaticanya tentunya penuh di sekitar sini. Nah, itu yang menimbulkan sensasi ingin kencingnya. Nah, sensasi kencing ditahan oleh sphincter uretra eksterna hingga jika sudah sampai di tempat yang tepat, mungkin toilet, baru dengan sadar kita membuka sphincter tersebut. Nah, terus ada juga di penis ini setiap pagi itu
apa namanya, ada morning erection namanya. Setiap pagi itu ada, kita bangun tidur, cowok-cowok itu bangun tidur ereksi ya kadang tuh. Itu karena ada penumpukan air kencing yang menumpuk di uretra pars prostatica, sehingga mengembang dan menekan prostat yang mengakibatkan ereksi. Jadi prostat tertekan akibat kencing tadi, air kencing tadi yang tertahan, mengakibatkan ereksi di pagi hari. Nah, kemudian tadi sudah. Nah, kemudian untuk urin. Jadi urin ini kan dari ginjal, ureter, disimpan di vesika urinaria. Nah, tadi baru keluar lewat ureter ini. Sedangkan kalau sperma dari testis, epididymis, ductus deferens, tadi ada ampulla ductus deferens, terus ada ductus ejaculator aureus, hanya baru ke ureter, baru ke uretra maksudnya, untuk dikeluarkan dari penis. Nah kemudian kita masuk ke genitalia feminina. Nah, di dalam genita femina ini terdiri dari eksterna dan interna juga. Nah, eksterna ini bisa kita lihat ada mons pubis. Mons pubis itu apa? Mons pubis itu rambut kemaluan nih, biasanya di atas sekitar sini. Kemudian ada mungkin fungsinya dulu ya. Jadi mons pubis ini sebagai bantalan pelindung yang melindungi tulang kemaluan saat berhubungan seksual. Tentunya mons pubis ini melindungi simfisis pubis. Kemudian ada labium mayor atau labium maius. Nah, jadi labium maius ini atau labia mayora ini sepasang lipatan kulit nih, sepasang kiri dan kanan yang tebal dan panjang, membentang dari mons pubis ke perineum, dari mons pubis ke perineum. Kemudian melindungi fungsinya melindungi struktur genitalia eksternal lainnya dan menjaga kelembapan daerah tersebut. Nah, rambut pubis biasanya tumbuh di labia mayora, setelah pubertas juga tumbuh di labia mayora ya. Kemudian ada labium minus atau labia minora, bibir kecil lah bahasanya. Nah, itu sepasang lipatan kulit yang lebih tipis dan lebih kecil dibandingkan dengan labia mayora tadi. Ini seperti tunjukannya sekitar sini. Nah ya, nah mungkin diperbesar. Kemudian ada himen, selaput darah ya. Nah, labia minora tadi atau labium minus ini memiliki fungsi untuk melindungi lubang vagina dan uretra serta berperan dalam respon seksual dengan mengembang dan menjadi lebih sensitif saat terangsang. Nah, tadi himen itu membran tipis yang menutupi sebagian lubang vagina pada beberapa wanita muda. Nah, bentuk dan ketebalan himen bervariasi di antara individu. Nah, kadang ini himen sebagai tanda keperawanan, padahal tidak selalu dan melulu himen ini tanda keperawanan, karena memiliki tipe-tipe yang berbeda lah bahasanya untuk himen ini. Setiap wanita muda berbeda-beda tipenya, ada yang berpori, ada yang 2 lubangnya dan seterusnya.
Nah, kemudian ada klitoris. Mungkin sebelah sini lebih terlihat. Nah, klitoris. Jadi klitoris ini organ kecil berbentuk kerucut. Ya, sebutkan kerucut atau silindris lah, yang terletak di atas tempat labium mayora tadi, labia mayor. Mohon maaf, di atas labium minora. Ya, betul, di atas labium minora, labium minus. Nah, ada klitoris di sini, berperan utama sebagai respon seksual wanita dengan sensasi yang intens ketika terstimulasi. Jadi klitoris ini titik utama dari orgasme wanita. Kemudian ada preputium klitoris. Nah, bisa dilihat tunjukannya, nah sekitar sini, di atasnya klitoris. Jadi itu lipatan kulit kecil yang menutupi dan melindungi glans klitoridis. Nah, ini glansnya, kemudian ada preputiumnya juga, sama seperti penis tadi ya. Ada glansnya juga, ada preputiumnya juga. Supaya apa ada preputium ini? Supaya tidak ada iritasi dari klitoris itu sendiri ketika terdapat kontak langsung atau gesekan-gesekan. Nah, kemudian ada vestibulum vaginae. Nah, di sini vestibulum vagina ini berbentuk oval, terletak dari dalam labium minus atau labia minora. Nah, merupakan area penerima penyaluran uretra dari uretra dan vagina. Juga memainkan peran dalam lubrikasi saat aktivitas seksual melalui sekresi dari kelenjar Bartholin. Nah, kemudian kita lihat di sini ada glandula vestibularis mayor, ada ostium, uretra externum, labium minus pudendi, ada crus clitoridis juga, ada corpus cavernosum clitoridis juga. Nah, kemudian ini dengan gambaran yang lain ya, tampilannya ada muskulus-muskulusnya juga, ada levator ani, ada sphincter uretra di sini. Nah, kemudian bisa dilihat ada hymen juga. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini ada porsio vaginalis atau mulut vagina. Nah, kemudian porsio vagina ini bisa dilihat ada ostium uterinya, ada labium anterius dan labium posterius. Nah, kemudian ada rugae vaginales, ada fornix vagina pars posterior dan fornix vagina pars anterior. Ada cervix uteri juga di sini. Nah, jadi porsio vaginalis adalah bagian paling bawah dari cervix yang terlihat dalam pemeriksaan ginekologis dan menonjol di dalam bagian atas vagina. Nah, kemudian kita lanjut saja. Nah, ini sudah di bagian interna dari genitalia feminina itu sendiri, atau bagian dalamnya lah dari organ
organ reproduksi wanita. Memiliki organ-organ yang penting seperti vagina, kemudian ada dinding rahimnya, dinding uterusnya, ada serviksnya, fonis vagina juga ada, kemudian apa namanya? Kemudian ada ini ada vagina, ada uterusnya juga, terdiri dari beberapa lapisan. Mungkin dari dalam ya saya sebutkan ada endometrium, tunika mucosa, ada myometrium, tunika muscularis, ada tunika serosa atau perimetrium. Nah, kemudian ada vagina tadi kan di bawah sini. Jadi vagina ini berbentuk tabung, kemudian fungsinya sebagai saluran reproduksi, tempat masuknya penis selama hubungan seksual, kemudian sebagai jalan lahir juga, dan sebagai tempat pengeluaran menstruasi. Nah, kemudian uterus tadi sudah disebutkan, ada ismusnya juga di sekitar sini. Kemudian ada serviks bagian sempit berbentuk silindris, sekitar sini berbentuk silindris. Di bagian bawah uterus yang menonjol ke dalam vagina. Sebelum uterus ini ada serviksnya dulu ya. Kemudian ada tuba uterina atau tuba falopi, sepasang ya, saluran tipis panjang sekitar 10-12 cm membentang dari setiap sisi uterus ke bawah ovarium. Nah, ya. Kemudian bagian uterina ini ada infundibulum, tuba uterina, kemudian ada ampulanya juga, lalu ada ismusnya tadi. Nah ya, dari sini sepasang ya, masing-masing punya kiri kanan. Kemudian di ovarium ini ya, di sini tempatnya produksi produksi sel telur. Di sini ada ligamennya juga, ligamentum ovarii proprium. Nah, balik lagi ke ovarium itu juga menghasilkan hormon seperti estrogen dan progesteron. Nah, jadi kemudian ada folliculi parci, corpus luteum, bisa lihat sini. Kemudian ada ya uterus, ada tuba uterina, cervix, vagina. Nah, bisa lihat di sini. Ya, ini vesika urinaria dari wanita, kemudian di sini vaginanya, sini uterus, sini uterus ya maksudnya, sini cervix. Kemudian di sini bagian anusnya. Nah, jadi ada tempat yang berbeda ya. Di sini sebagai keluar janin, menstruasi, dan sel sperma masuk atau air mani masuk. Kemudian sini vesika urinaria, di sini sebagai keluarnya tempat urin. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.